Halo, selamat pagi semua. Pagi. Pagi. Oke, buat adik-adik Aletea selamat pagi. Pagi, Kak. Pagi. Oke. Adik-adik kelas 7 mana? Coba raise hand, angkat tangannya. Ada yang kelas 7? Tadi ada tuh kali saya lihat. Siapa? Erika. Pagi, Kak. Pagi Erika. Oke, adik-adik kelas 8 mana? Halo. Javon tadi ada deh Javon. Ya, lu, Kak. Oke, mantap. Adik-adik kelas 9? Halo, Kak. Oke, halo semuanya. Oke, di sini juga ada kakak-kakak dari TFN. Halo kakak-kakak. Halo. Halo, Kak Lisa. Halo. Oke, di sini juga ada kakak-kakak dari MYC. Halo. Oh, nggak ada. Karena di sini semua kakak-kakaknya. Oke. Ya, kita mau mulai ibadah hari ini ya. Ini adalah ibadah gabungan. Kalisa minta semua teman-teman di mute ya. Di mute tapi kameranya dibuka supaya Kalisa bisa lihat. Wah, ini wajah-wajah yang bersinar di pagi hari. Nah, boleh di mute ininya zoom-nya tapi kameranya dibuka semua. Oke? Oke, boleh di mute supaya tidak terganggu ya. Tapi kita akan tetap memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik semua boleh nyanyi bersama ya di situ ya. Oke, kita mau angkat pujian. Kita percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah yang baik. Dia adalah Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita. Maka biarkan setiap hari kita merasakan kebaikan Tuhan dan kita mengecap setiap kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Kita katakan kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Katakan segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Mari kita rasakan setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita, adik-adik. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan
itu dan nikmati kasih setia Tuhan. Ucaplah dan lihatlah, ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Sebab apa? Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, Allah yang mengasihiku, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan. Oke. Ya, adik-adik, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nanti masih banyak ya acaranya ya. Oh, enggak deh, cuma 2. Mendengarkan kebenaran firman, lalu nanti kita ada kuis. Oke, jadi jangan kemana-mana ya. Nanti sampai jam 8 pagi ini. Oke, mungkin teman-temannya yang belum hadir bisa dibangunin atau bisa ditelepon-teleponin, minta tolong di video call, bilang ini ada acara loh, acaranya khusus. Nah, kebenaran firman Tuhannya luar biasa. Oke, boleh adik-adik yang lain bantu ya, adik-adik Aletea kelas 7, kelas 8, kelas 9. Oke, supaya kita bisa bersekutu bersama, memuji Tuhan bersama. Meskipun dari Zoom, meskipun online, tapi kita percaya kalau kehadiran Tuhan ada bagi setiap kita. Kita mau angkat pujian bahwa kasih Tuhan sungguh indah dalam kehidupan kita. Kadang kita nggak pernah memikirkan apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Tapi rasakan setiap kasih Tuhan, keindahan Tuhan, bahwa Dia memikirkan kita sebagai anak-anak yang baik adanya di hadapan Tuhan. Sebagai anak-anak yang berharga di hadapan Tuhan. Kita katakan, kemanakah aku dapat pergi ya Tuhan? Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci. Kau sahabat dan kau dekat, dan kau dekat. Dengan seluruh pengertian, bisa membalas kesetiaan sungguhnya, dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam ya Bapa, untuk
kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kita katakan sekali lagi, kemana aku dapat pergi ya Bapa? Yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdian kami ya Tuhan tidak bisa membalas kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tak bisa membalas kesetiaan sungguh mulia dan berharga. Katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Lalu dalam untuk kami mengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, katakan sungguh besar, sebab pengorbanan Tuhan sungguh besar. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Dan kami tidak bisa menyelami Engkau dan Engkau yang memberkati setiap kami. Ajari kami untuk mengerti ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kita mau berdoa. Terima kasih ya Bapa buat pengorbananmu di atas kayu salib bagi setiap kami. Seringkali kami tidak memahaminya, seringkali kami belum bisa untuk mengerti dan memikirkannya. Tapi ajari kami Bapa sejak kami masih muda, sejak kami masih remaja untuk kami mengerti pengorbanan Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang bisa berkorban bagi kami selain Engkau sendiri Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk itu ya Tuhan. Bapa, kami ingin memulai kebaktian kami ingin mendengarkan kebenaran-Mu. Ajari kami, kiranya Roh Kudus lembutkan hati setiap kami, agar ketika kami mendengar kebenaran-Mu, kami disembuhkan, kami dipulihkan, kami dikuatkan ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami memuji Engkau Allah yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal kami berdoa. Amin.
Kami serahkan kepada Cidebi, Kak Debi. Halo, selamat pagi semuanya. Baik kakak-kakak dari TFN, kakak-kakak dari MYC, dan juga anak-anak dari SMP Alitea. Kalau mungkin ada Bapak Ibu Guru yang bergabung, selamat pagi, selamat bergabung. Ya, puji Tuhan, suara saya bisa didengar dengan jelas? Bisa ya? Oke, terima kasih. Ya, puji Tuhan kita boleh bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan pagi ini. Kenalkan, saya Kak Debi, saya melayani di MYC. Mari kita akan belajar firman Tuhan pagi hari ini. Tema kita hari ini, Hunger and Thirst, ya, diambil dari Matius 5 ayat 6. Dalam bahasa Inggris, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be satisfied. Mereka berbahagialah mereka yang haus, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ya. Next, kita belajar hari ini tentang firman Tuhan yang diambil dari Matius 5 ayat 6 ini merupakan khotbah Yesus ketika di atas bukit dengan ucapan bahagia yang lain. Nah, ucapan bahagia ini kalau kita belajar tentang apa yang dikhotbahkan oleh Yesus, ada banyak kontradiksi ya. Ngomong tentang bahagia, tetapi kondisi yang ditawarkan itu berbahagia itu orang yang miskin, orang yang lapar dan haus seperti ini ya, orang yang tidak yang dari kondisi-kondisi yang sebenarnya sangat bertentangan. Nah, kita belajar secara fokus hari ini tentang bahwa berbahagia orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Nah, karena mereka akan dipuaskan. Yohanes 17 ayat 17 mengatakan, kuduslah mereka, ini doa Yesus ya, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kebenaran yang dimaksud di Matius 5 ayat 6 yaitu adalah firman Tuhan. Orang yang haus akan firman Tuhan itu akan dipuaskan. Next. Pernah nggak kalian? Next, Kak Richard. Oh ya, Sasa. Pernah nggak kalian merasa lapar sampai perut kalian ini, kalau istilahnya sekarang tuh keroncongan atau dangdutan gitu ya, kerucuk-kerucuk gitu ya bunyinya. Nah, saya pernah sudah mau tidur ya, sudah hampir tidur, sudah ngantuk sebetulnya, tapi nggak bisa tidur ketika kemudian mendengar suara kerucuk-kerucuk di perut saya, nggak bisa tidur. Nah, akhirnya meskipun sudah malam, sudah rasanya capek, tapi rasa lapar ini tentu harus kita akan berusaha untuk mencari atau melakukan sesuatu supaya rasa lapar ini bisa hilang. Lalu saya bangun, kemudian Pagi Pak Yo. seadanya ya, goreng telur, kemudian makan. Nah, demikian juga kita ya, perut yang keroncongan, kalian pasti juga pernah mengalami rasa lapar. Kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian akan duduk saja, menunggu ada orang yang memberi kalian makan, atau rasa lapar itu akan mendorong kalian untuk melakukan sesuatu? Nah, saya kira kebanyakan dari kita tentu akan melakukan sesuatu. Ya, contohnya kalau kalian lapar, kalian akan mulai cari snack atau apa yang bisa mengganjal perut kalian. Mungkin kalian akan buka tudung saji di meja makan, lihat ada makanan apa.
Kalian mungkin ke dapur, lihat mama masak apa, lihat lemari makan, ada makanan yang bisa dimakan atau tidak. Atau kalau sekarang mungkin lebih cepat, kalau kalian ini bisa pesan GrabFood atau GoFood gitu ya. Apa yang ingin kalian makan untuk supaya rasa lapar itu segera bisa hilang. Nah, rasa lapar dan rasa haus tentu membuat kita melakukan suatu usaha. Ada action di sana. Nah, demikian juga seharusnya kita, rasa lapar ini bukan hanya tentang tubuh kita, tapi juga rasa lapar ini sebenarnya sama dengan rohani kita. Bahwa kita, kalau kita merasa lapar secara rohani, maka kita tentu akan melakukan sesuatu. Action, apa yang harus kita lakukan? Next. Nah, rasa lapar seperti saya tadi, meskipun hanya makan dengan telur gitu ya, itu sudah merupakan bumbu yang paling enak, paling terlesat, yang bisa membuat masakan menjadi lesat. Sebaliknya, masakan yang lesat seperti apapun disajikan oleh chef yang paling handal, tidak bisa menggugah selera orang yang sudah kekenyangan. Nah, itu sebabnya nasi sama garam. Mungkin ada kalian yang pernah makan nasi sama garam atau sama kerupuk saja, bisa terasa yang sangat nikmat buat orang yang lapar. Jadi, rasa lapar itu sebenarnya juga membantu kita untuk bisa menikmati makanan kita. Nah, rasa lapar membuat kita melakukan sesuatu. Rasa lapar juga membantu kita untuk kita bisa menikmati makanan dengan baik. Nah, sekarang next. Bagaimana dengan kita? Apakah kita punya rasa lapar? Yang dimaksud tadi di dalam khotbah Yesus di atas bukit, yaitu tentang rasa lapar, tentang kebenaran, atau rasa lapar terhadap firman Tuhan. Apakah kita punya rasa lapar? Next. Next, Kak Sasa. Ya, rasa lapar itu dimiliki oleh orang yang sehat. Jadi kalau orang sehat itu merasa lapar dan haus. Sebenarnya kalau kita merasa tidak merasakan lapar, itu berarti ada masalah sebetulnya. Bisa jadi di dalam kesehatan kita secara fisik maupun kesehatan kita secara mental. Orang yang patah hati bisa nggak doyan makan, ya? Mungkin ada kakak-kakak di sini yang juga pernah patah hati. Jadi nggak doyan makan, mungkin ya. Kita juga mungkin karena ada masalah di dalam tubuh kita karena sakit gitu ya, nafsu makan menjadi menurun dan kita merasa tidak lapar. Nah, itu tentunya menunjukkan bahwa tubuh kita sedang tidak sehat. Demikian juga rohani kita loh. Kalau kita tidak merasa lapar, tidak merasa haus akan kebenaran firman Tuhan, maka jangan-jangan kita sedang sakit rohani kita. Kita sedang mengalami masalah dalam kesehatan kerohanian kita. Nah, membiarkan rasa lapar dan haus dan dalam waktu yang lama tentu membahayakan tubuh. Tentu akan bisa membuat sel-sel di dalam tubuh kita mati, tetapi tidak ada nutrisi yang kita makan, tidak ada yang dipakai untuk menggantikan sel-sel yang rusak. Bahkan kalau kalian tahu ada gangguan makan itu ya di dalam psikologi, eating disorder itu orang yang mengalami bulimia atau anoreksia. Mereka ini bahkan membuat dirinya sedemikian kelaparan dan tidak memasukkan apa-apa di dalam tubuhnya sampai-sampai
bisa berujung kepada kematian. Nah, adik-adik, kakak-kakak, dan teman-teman sekalian, rasa lapar kita akan firman Tuhan. Mari kita cek, sedang sehatkah rohani saya? Apakah saya mempunyai rasa lapar secara rohani akan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup saya? Kalau saya tidak punya rasa lapar akan kebenaran firman Tuhan, kemungkinan saya sedang sakit. Nah, tadi pertanyaan, ya selanjutnya kakak, are you hungry for God? Apakah kalian sedang haus dan lapar akan Tuhan? Kita memerlukan rasa lapar supaya itu bisa mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Apa itu? Untuk kita mencari dan mendapatkan makanan. Makanan itu adalah firman Tuhan. Nah, kita lihat di dalam firman Tuhan 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17 ini dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi manfaat firman Tuhan itu seperti nutrisi buat tubuh kita. Next, kita lihat yuk manfaat dari firman Tuhan. Selanjutnya, ya. Yang pertama, menuntun kepada keselamatan, pertumbuhan rohani, dan pelayanan kita. Di 2 Timotius 3 ayat 15. Ada yang bisa bacakan 2 Timotius 3 ayat yang ke-15. Semua di-mute ya. Jadi mungkin Sasa bisa bacakan. Jadi menuntun pada keselamatan, pertumbuhan, dan pelayanan. Ini terdapat dalam 2 Timotius 3 ayat 15 dan 1 Petrus 1 ayat 23. Demikian juga firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini menolong kita dengan cara mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kita di dalam kebenaran. Ini terdapat di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Ya, dan juga di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Ada yang bisa bacakan 2 Timotius 3 ayat 15? Silakan Kak Ines. Bisa ya? Oh, tidak bisa. Oke. Sudah. Ya, silakan. Bisa. 2 Timotius 3 ayat 5. Mm-mm. Ingatlah juga bahwa dari menuntun engkau kepada keselamatan, keiman kepada Yesus. Pada Kristus Yesus. Ya, kasih. Ya. Memperbaiki kelakuan itu diajak balik lagi ke jalan yang benar, lalu
mendidik di dalam kebenaran. Ketika sudah ada di dalam kebenaran, itu akan menuntun kita berjalan di dalam kebenaran. Itulah yang kita dapat manfaat dari kita belajar firman Tuhan. Demikian juga firman Tuhan memperlengkapi kita untuk melakukan setiap perbuatan baik. Seperti yang kita baca tadi di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-17. Ya, memperlengkapi kita untuk dapat melakukan hal-hal yang baik dengan hikmat, dengan pengajaran yang dari firman Tuhan, memampukan kita untuk bekerja yang baik. Next. Next screen. Oke. Ya. Nah, mendapat yang sehat, ya, aktivitas dengan baik, tentu kita perlu nutrisi, ya, bukan hanya ketika kita sudah sekarang ini kita bisa melakukan banyak hal. Cita-cita ada yang kondisi rumah kita, di studi masa depan kita. Tetapi bila kita tidak ada kesehatan secara roh dalam diri kita, maka kita nggak akan bisa maksimal. Itu sebabnya kita perlu untuk sehat di dalam dan kita bisa maksimal di luar. Next. Demikian juga ketika kita mulai next. Kehadiran jadi bayi-bayi rohani ketika kita awal pertama menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita ini masih bayi rohani. Tidak akan dengan next. Tidak akan dapat tidak akan dapat bertumbuh dengan baik kalau kita tidak mendapat asupan nutrisi yang baik, yang cukup. Jadi rasa lapar dan haus sebenarnya adalah merupakan sinyal yang diberikan tubuh bahwa saya perlu asupan nutrisi, saya perlu cairan untuk saya bisa beraktivitas supaya saya bisa bertumbuh. Jadi sel-sel di dalam tubuh kita juga memerlukan nutrisi. Itu sebabnya bayi kalau lapar dia akan nangis gitu ya. Dia butuh susu. Nah, demikian juga firman Tuhan itu menjadi susu. Ya, mungkin makanan-makanan yang tidak keras yang kita butuhkan. Bertumbuh menjadi anak-anak, ya, mulai sekolah, lalu sekolah menengah seperti kalian gitu ya, lalu mulai menanjak menjadi dewasa, semakin dewasa, bahkan sampai tua. Kita sepanjang hidup butuh makanan, sepanjang hidup kita membutuhkan makanan. Nah, rasa lapar dan haus kita akan kebenaran itu harus kita peka untuk kita boleh melakukan action, melakukan aksi, yaitu mari cari makanan, mari kita cari di dalam kebenaran firman Tuhan yang sudah disediakan. Kita semua masing-masing punya Alkitab, kita masing-masing punya gadget yang di sana ada aplikasi Alkitab. Mari kita akan rindu belajar Alkitab, firman Tuhan, kebenaran setiap hari. Next. Oke, 5 menit lagi. Next. Nah, setiap orang percaya harus bertumbuh, dan pertumbuhan itu akan mencapai maksimal ditandai dengan menghasilkan buah.
Efesus 4 ayat 15 dikatakan, tetapi dengan berpegang teguh kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Keserupaan dengan Kristus yang menjadi tujuan kita. Bagaimana kita akan menjadi serupa dengan Kristus? Bagaimana kita akan bertumbuh dan menghasilkan buah ketika kita tidak mengkonsumsi, ketika kita tidak punya rasa lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Next. Ya, pemazmur sebagai contoh pemazmur. Apa yang pemazmur ungkapkan ini merupakan kerinduan dan kesukaannya akan firman Tuhan. Ya, atas petunjuk peringatan-peringatanmu aku bergembira, seperti atas segala harta. Jadi kalau kita mengejar kebenaran itu seperti mengejar harta seharusnya. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Hancur jiwaku karena rindu kepada hukum-hukum-Mu setiap waktu. Betapa ku cintai Taurat-Mu. Aku merenungkannya sepanjang hari. Peringatan-peringatanmu adalah milik takaku untuk selama-lamanya. Sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Aku mencintai perintah-perintahmu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Mulutku kungangakan dan megap-megap, sebab aku mendambakan perintah-perintahmu. Aku berpegang pada peringatan-peringatanmu, dan aku amat mencintainya. Wow, luar biasa ya. Pemazmur mencintai firman Tuhan sedemikian rupa. Apakah kita juga punya kerinduan seperti pemazmur ini? Next. Ya, kita perlu untuk mendisiplin diri. Ya, dengan pertolongan Roh Kudus. Menurut A.W. Tozer dikatakan ada dua segi kebutuhan utama yang perlu buat orang-orang yang haus secara rohani. Yang pertama, mengenal firman Tuhan. Karena di luar firman Tuhan atau di luar kebenaran yang menyelamatkan, yang diberikan oleh Tuhan pada kita, tidak ada lagi selain dari firman Tuhan. Hanya ada kebenaran di dalam firman Tuhan. Yang kedua, kita perlu Roh Kudus. Ya, tanpa bimbingan, penerangan dari firman Tuhan, kita nggak bisa ngerti. Bagaimana kita tahu firman Tuhan ini siapa yang menulis? Roh Kudus yang menulis. Maka kalau kita mau baca sebuah buku, siapa yang bisa menjelaskan paling baik? Ya, penulisnya. Jadi kita perlu pertolongan Roh Kudus untuk kita ngerti apa yang dimaksud oleh firman Tuhan ini. Next. Ya, bagaimana cara kita menikmati atau memperoleh firman Tuhan? Dengan cara mendengarkan, dengan cara membaca, menyelidiki, menghafalkan, dan merenungkan. Ya, kalian bisa baca ayat-ayat ini. Saya bisa bagikan nanti slide-nya juga. Next. Ya, jadi untuk menghafalkan bisa pakai jari ini ya. Ya, dari jari ini, jari kelingking kita ini mendengar, membaca, mempelajari, menghafal, dan merenungkan. Jadi dengan ini kita bisa menikmati dan mengasup nutrisi dari firman Tuhan. Next. Ya, bagaimana sikap hati kita? Next. Sikap hati kita. Yang pertama di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 11 di sini dikatakan orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika karena mereka menerima firman itu dengan segala kerendahan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah itu benar demikian. Nah, kita mau menerima firman Tuhan dengan sikap hati apa? Terbuka hati kita, menerima, dan dengan teliti menyelidiki. Menyelidiki untuk apa? Bukan mencurigai ya, tapi menyelidiki supaya kita benar-benar
benar-benar hati-hati dan bertindak di dalamnya, menjadi pelaku-pelaku, supaya kita benar-benar ngerti apa maksud dari firman Tuhan itu. Next. Nah, lalu yang berikutnya, sikap hati yang berikutnya adalah kita seperti Yakobus 1 ayat 1 sampai 25 ini. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi sikap yang rendah hati mau ditegur oleh firman Tuhan, mau diajar oleh firman Tuhan, tidak keras hati dan taat melakukan. Itulah sikap kita untuk kita bisa menikmati firman Tuhan. Next. Keterbatasan kami untuk menyampaikan maupun untuk menerima firman Tuhan. Roh Kudus yang akan menolong kami untuk kami boleh mencerna dengan sebaik-baiknya pesan kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Engkau memberikan keberanian kepada kami untuk boleh melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa. Kami memberkati setiap anak-anak-Mu, setiap kami yang ada di tempat ini, dengan berkat yang dari surga. Engkau menghadapkan wajah-Mu kepada mereka, dan mereka boleh menerima kasih karunia, dan mereka boleh menerima berkat yang dari Tuhan, menyertai langkah-langkah hidup mereka, dan dari hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Oke. Waktu selanjutnya saya serahkan pada yang bawakan acara. Ya. Oke, adik-adik sebentar ya, sebelum kembali ke pelajaran, karena ini waktunya mepet, jadi kita nggak ada kuis ya. Nanti adik-adik yang ada di dalam Zoom ini, saat ini nanti kita akan kocok, nama yang keluar dia akan dapat hadiah. Akan ada 5 pemenang, oke? Jadi boleh kameranya dibuka dulu semua supaya bisa difoto. Boleh dibuka sebentar. Boleh semuanya adik-adik, Aletea kelas 7, kelas 8, kelas 9, tunjukkan wajahmu. Oke. Sebentar ya Kalisa. Screenshot. Oke, slide 1. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Slide 2. Jangan pergi dulu. 1, 2, 3. Oke, slide 3. Sebentar. Ini kok nggak ada yang dibuka? Carmelina, Nando, Stefano, Adrian, Lentera, Margareta, Evan saja, Yesaya. Nggak bisa. Oke, ya terima kasih semuanya sudah hadir. Boleh kembali ke kelasnya. Oke, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bye. Oke.